Pada video kali ini kita masih di materi 1 ya, tapi kita akan lebih dalam ya, lagi, yaitu membahas tentang dinamika tekanan fluida ya, dari molekul hingga mesin. Ini akan mengungkap analisis statis, tekanan statis, dinamis, stagnasi ya. Nah, kita kan sudah tahu ya apa itu termodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana udara bergerak dan bagaimana gerakan udara itu mempengaruhi bendanya. Nah, Anda lihat gambar mobil balap ya, dengan garis-garis aliran di sekeliling bodinya, menunjukkan bahwa udara tidak hanya melewati kendaraan, tetapi benar-benar membentuk pola aliran tertentu. Nah, dari pola itulah muncul gaya-gaya penting seperti hambatan, gaya angkat, kestabilan ya. Kemudian dalam teknik mesin, aerodinamika itu sangat penting karena mempengaruhi efisiensi kendaraan, performa turbin angin, kemudian ada sistem pendinginan, sampai desain pesawat terbang. Jadi materi ini bukan hanya sekedar teori fluida, tetapi fondasi untuk memahami mengapa bentuk suatu benda itu bisa membuatnya lebih hemat energi atau justru lebih boros. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ya ke slide kedua, yaitu tekanan statis ya, tekanan statis energi termodinamika. Apa itu tekanan statis ya? Itu pertanyaannya. Yaitu tekanan yang dirasakan jika kita bergerak bersama fluida atau saat fluidanya diam. Nah, gambar kotak berisi partikel sebelah kiri itu menunjukkan bahwa molekul fluida itu selalu bergerak acak dan menumbuk dinding dari segala arah. Nah, tumbukan acak inilah yang menghasilkan yang namanya tekanan statis. Jadi tekanan statis itu bukan karena fluida mengalir cepat atau ke satu arah, bukan ya, tetapi dari dorongan internal dan molekul-molekulnya. Ya misalnya gini, ada banyak bola kecil yang saling memantul di dalam ruangan tertutup dan menekan semua sisi dinding secara merata. Itulah sebabnya pada gambar panah keluar muncul ke segala arah. Tekanan kan? Nah, hal penting yang sering membingungkan kita adalah tekanan statis tetap ada meskipun alirannya nol. Jadi fluida diam pun tetap punya tekanan. Nah, dari sini kita lanjut bagaimana tekanan ini diukur dalam situasi nyata, terutama di atmosfer ya. Nah, di sini kita akan melihat dua hal, yaitu cara mengukur tekanan statis dan hubungannya dengan atmosfer. Di sebelah kiri ada static port, ya, yaitu lubang kecil pada permukaan pesawat yang dibuat rata dengan dindingnya. Nah, kenapa harus rata? Karena kalau menonjol atau masuk terlalu dalam, aliran udara di sekitarnya ya bisa terganggu kan, sehingga tekanannya yang terbaca tidak lagi murni tekanan statis. Jadi, desain lubang ukuran sangat penting. Nah, di sebelah kanan ada grafik, itu menunjukkan bahwa semakin tinggi ketinggian, tekanan atmosfer itu semakin rendah. Kenapa bisa begitu? Di Gunung Lawu lebih rendah daripada di kota Solo. Kenapa? Ini terjadi karena tekanan atmosfer berasal dari berat kolom udara di atas kita. Dekat permukaan laut, kolom udaranya itu lebih banyak, sehingga tekanannya lebih tinggi. Semakin naik ke atas, udara makin jarang kan, dan tekanannya makin turun. Ya, seperti orang yang berdiri paling bawah dalam antrean bertingkat, itu kan menahan beban lebih besar daripada yang antrean atasnya, misalnya saling menumpuk seperti lomba itu kalau kemerdekaan ya, naik ke bambu itu. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke tekanan yang muncul bukan karena posisi atau tumbukan acak, tetapi karena gerakan alir, yaitu namanya tekanan dinamis. Nah, apa itu? Ya, tekanan dinamis itu yaitu tekanan yang terkait langsung dengan kecepatan aliran. Nah, di slide itu ada rumusnya ya. Q sama dengan setengah rho V kuadrat. Ya. Huruf Q adalah tekanan dinamisnya, rho itu massa jenisnya, dan V adalah kecepatan aliran. Makna rumus ini sederhana loh. Apa? Makin cepat aliran bergerak, makin besar energi geraknya, dan makin besar pula tekanan dinamisnya.
Perhatikan bahwa kecepatan dipangkatkan 2, V kuadrat. Artinya apa? Artinya pengaruh kecepatan sangat kuat. Jika kecepatannya naik, tekanan dinamis tidak bisa naik. Tidak naik. Ya, jika kecepatan naik, jika kecepatan naik, tekanan dinamisnya tidak naik biasa, tetapi melonjak lebih cepat. Karena V kuadrat tadi kan. Oke. Jadi, tekanan dinamis itu adalah cara kita merasakan energi gerak aliran. Nah, slide berikutnya itu akan memvisualisasikan memvisualisasikan tangan, ya kan, yang dikeluarkan dari jendela mobil itu akan terasa terdorong kuat saat mobilnya makin cepat kan. Ya, jadi tekanan dinamis itu adalah cara kita merasakan energi gerak aliran. Nah, slide berikutnya akan memvisualisasikan betapa kuatnya efek pangkat 2 ini ya. Jadi kita sekarang masuk ke tekanan stagnasi ya. Jadi ini sering disebut tekanan total. Nah, tekanan stagnasi, tekanan total ya. Ya, kondisi ini terjadi ketika aliran fluida yang bergerak itu dihentikan secara ideal sampai kecepatannya menjadi 0. Nah, pada saat itu seluruh energi gerak aliran berubah kembali menjadi tekanan. Nah, rumus di bawah ya dibaca ya, ini ada rumusnya ya, P stagnasi sama dengan P statis ditambah P dinamis. Kita sudah belajar P statis, kita sudah belajar P dinamis sebelumnya kan? Slide sebelumnya. Artinya apa? Tekanan total itu terdiri 2 komponen, yaitu tekanan karena keadaan termodinamikanya, statis, dan tekanan karena gerak alirannya. Nah, itu ada gambar aliran yang menumbuk permukaan, menunjukkan bahwa di titik tumbukan, itu fluida melambat hingga berhenti. Karena kecepatannya hilang, energinya tidak lenyap, tetapi berubah menjadi tekanan yang maksimal besar banget. Nah, misalnya gini aja analoginya, orang berlari, ya berlari sekencang mungkin, lalu menabrak bantalan yang empuk. Nah, energi geraknya itu berubah menjadi gaya tekan pada bantalan. Nah, konsep ini sangat penting karena menjadi dasar alat ukur dengan kecepatan aliran yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Titik stagnation, ya, titik stagnasi, stagnation point. Nah, slide ini memperlihatkan lokasi khusus yang disebut titik stagnasi. Nah, pada gambar profil benda ya, airfoil ya, titik ini berada di bagian paling depan, di tempat aliran pertama kali bertemu, nah, permukaan, dan saat berhenti sesaat. Di titik itu, kecepatan fluida V itu sama dengan 0, sehingga tekanannya menjadi paling tinggi. Nah, garis ungu yang di airfoil atas yang menuju titik tersebut menunjukkan stagnation streamline, yaitu garis arus yang berakhir di titik stagnasi. Hal yang sering membingungkan kita adalah mengapa fluida bisa berhenti padahal aliran terus berjalan. Jawabannya adalah yang berhenti adalah elemen fluida tepat di titik itu, karena seluruh arah geraknya tertahan oleh permukaannya kan. Nah, setelah itu aliran membelok ke arah atau ke bawah mengikuti bentuk benda itu. Kalau di contoh itu kan airfoil. Nah, analoginya seperti air payung, air hujan yang jatuh ke payung. Di titik pertama tumbukan air itu seperti berhenti sesaat, lalu baru menyebar ke samping. Ketika berhenti sesaat, itu titik stagnasinya paling besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip Bernoulli. Nah, slide ini menjelaskan prinsip Bernoulli, yaitu ide bahwa dalam aliran fluida energi total itu cenderung tetap, ya, tetapi bentuk energinya bisa saling berubah. Anda bisa lihat gambar pipa yang menyempit di tengah menunjukkan bahwa ketika penampang mengecil, aliran harus bergerak lebih cepat. Akibatnya apa? Tekanan dinamisnya naik, sedangkan tekanan statisnya turun. Jadi, jika kecepatan meningkat, tekanan statis menurun. Nah, jadi analoginya gini, bayangkan kita punya uang total yang sama, tetapi dibagi ke 2 dompet. Jika dompet pertama energi gerak bertambah, isinya maka dompet energi tekanan statis harus berkurang. Nah, itulah mengapa daerah aliran cepat sering punya tekanan statis lebih rendah. Nah, prinsip ini membantu menjelaskan kerja sayap pesawat, venturi, kemudian ada karburator,
dan banyak sistem teknik lain lah ya yang menggunakan sistem ini. Nah, setelah memahami hubungan, kita masuk ke alat yang benar-benar memanfaatkan perbedaan tekanan tersebut untuk mengukur kecepatan, yaitu apa namanya? Namanya tabung pitot. Nah, kita lihat tabung pitot. Apa itu? Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan udara, misalnya pada pesawat. Cara kerjanya sederhana sih, tetapi sangat bagus sekali ya. Bagian depan tabung itu menghadap langsung ke aliran sehingga fluida di sana dihentikan dan menghasilkan tekanan stagnasi. Sementara itu, lubang lain mengukur tekanan statis. Nah, selisih keduanya adalah tekanan dinamis. Nah, rumus pada slide itu ya, V sama dengan akar dari 2 kali P total dikurangi P statis dibagi rho. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kecepatan bisa dihitung dari perbedaan tekanan. Nah, misalnya kalau kita ingin tahu seberapa kencang orang berlari, bukan dengan menebak, tetapi dengan melihat seberapa besar benturan saat ia dihentikan. Semakin besar selisih tekanannya, semakin besar kecepatannya. Nah, konsep ini sangat penting karena menghubungkan teori tekanan dengan pengukuran nyata. Oke ya, berikutnya kita lihat bagaimana sih distribusi tekanan menghasilkan gaya angkat. Nah, kita udah bolak-balik nih membahas tentang gaya angkat. Kita ulangi lagi biar tambah paham kan? Nah, perbedaan tekanan di sekitar airfoil atau sayap pesawat yang menghasilkan gaya angkat. Nah, pada gambar terlihat bahwa di atas airfoil itu tekanannya lebih rendah, sedangkan di bawah lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena bentuk airfoil itu membuat udara di sisi atas itu bergerak cepat, sehingga tekanan statisnya turun. Sebaliknya, udara di bawah relatif lebih lambat, sehingga tekanan statisnya lebih tinggi. Nah, selisih tekanan inilah yang mendorong sayap itu ke atas dan menimbulkan apa? Lift, gaya angkat. Oke. Hal penting di sini adalah gaya angkat itu bukan sekedar sayap yang mengiris udara, bukan, tetapi hasil distribusi tekanan yang tidak seimbang atas dan bawah. Nah, konsep ini menjadi inti aerodinamika pesawat dan turbin apa namanya, angin ya. Bahkan beberapa komponen kendaraan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh lain hambatan pada kendaraan darat nih ya. Sudah dibahas juga, kita ulangi ya. Nah, sekarang fokus kita adalah drag atau hambatan aerodinamis pada kendaraan. Gambar truk di bagian A itu menunjukkan bentuk yang lebih tumpul, sehingga udara sulit mengalir mulus di sekeliling bodi. Di bagian depan terbentuk tekanan stagnasi tinggi, sedangkan di bagian belakang muncul daerah bertekanan rendah dan pusaran. Nah, perbedaan tekanan depan belakang inilah yang menciptakan yang namanya pressure drag. Nah, pada gambar B, bentuk truk diperhalus dengan fairing ya, sehingga aliran lebih rapi dan pusaran di belakang berkurang. Hasilnya apa? Hambatan menurun. Sehingga apa? Kalau hambatan menurun, konsumsi bahan bakar lebih hemat. Ya, jadi seperti itu. Jadi, bentuk kendaraan itu sangat menentukan efisiensi. Nah, setelah kita melihat kendaraan darat, kita beri contoh pemanfaatkan aerodinamika untuk turbin angin ya. Ini di Sidrap nih, 1,6 MW. PLTB Sidrap, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bilah turbin itu dirancang dengan profil aerodinamis agar dapat memanfaatkan perbedaan tekanan saat angin melewati permukaannya. Prinsipnya mirip dengan airfoil pada sayap. Satu sisi mengalami aliran lebih cepat dan tekanan lebih rendah, sedangkan sisi lainnya tekanannya lebih tinggi. Nah, perbedaan ini menghasilkan gaya yang membuat bilah berputar. Slide juga menekankan di slide itu ya, bahwa turbin modern itu dirancang agar tetap efektif bahkan pada kecepatan angin relatif rendah, 1-5 meter per detik. Ini kecepatan yang sangat rendah sekali ya. Jadi yang dimanfaatkan bukan sekedar anginnya ada, tapi bagaimana energi angin itu diubah menjadi putaran poros secara efisien oleh rotornya. Oke. Nah, setelah itu kita mempelajari yang lebih teoretik nih, efek vakum dan ground effect. Nah, efek vakum dan ground effect ya. Slide ini akan menjelaskan bahwa aliran berkecepatan tinggi itu dapat menurunkan tekanan statis hingga lebih rendah dari tekanan atmosfer di sekitarnya. Sehingga apa muncul? Muncul efek hisap atau suction. Nah, pada gambar mobil ya, mobil balap nih,
udara dipercepat di bagian bawah kendaraan sehingga tekanan di bawah lebih rendah. Karena tekanan di atas relatif lebih tinggi, mobil terdorong ke bawah malah, ya kan? Malah napak. Inilah yang disebut downforce. Sangat penting agar mobil tetap menempel ke aspal saat melaju kencang. Nah, istilah ground effect itu apa? Itu mengacu pada pemanfaatkan celah sempit antara mobil dan permukaan jalan untuk mempercepat aliran dan menurunkan tekanan. Ya, ini kan mungkin seperti gini ya. Dua permukaan yang membuat angin lewat lebih cepat di sela-selanya, lalu menciptakan efek hisap. Nah, prinsip serupa juga dipakai pada apa? Kita sering lihat sehari karburator untuk membantu menyedot bahan bakar atau apa namanya semprotan nyamuk, semprotan untuk wangi-wangian, itu juga konsepnya suction kan. Nah, sekarang kita menuju ke ringkasannya saja ya. Jadi di ringkasan ini menyatukan 3 konsep utama yang kita bahas, yaitu tekanan statis, tekanan dinamis, dan tekanan stagnasi. Tekanan statis dapat kita pahami sebagai energi potensial fluida, yaitu tekanan yang dimiliki fluida karena keadaan termodinamikanya, gerak molekulnya. Tekanan dinamis adalah energi kinetik aliran yang bergantung pada kecepatannya, terutama melalui hubungan V kuadrat. Sedangkan tekanan stagnasi adalah energi total, yaitu gabungan tekanan statis dan tekanan dinamis. Nah, Anda bisa lihat diagram segitiga ya, menunjukkan bahwa ketiganya saling terkait dalam kerangka hukum kekekalan energi. Jadi, kalau satu bentuk energi berubah, bentuk lainnya menyesuaikan. Ini adalah inti dari banyak analisis aerodinamika. Ya, jadi, nah, untuk memahami 3 jenis tekanan dengan baik, ya kita harus belajar lift, drag, tabung pinto, sayap, diffuser, dan turbin ya. Nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi. Ya, terima kasih.